distribusi seragamnya seperti apa, kemudian standar deviasinya seperti apa ya. Nah, jadi pertama untuk gambar distribusinya bisa terlihat di slide ya. Jadi gambar distribusi ini dia karena dia probabilitas seragam ya, maka dia berbentuk segi empat ya. Kemudian probabilitas X di sini itu sama dengan 1/30 kurang 0. Jadi waktu maksimum dan waktu minimum. Jadi waktu maksimum B, waktu minimum A ya. Nah, jadi di sini formulanya tadi untuk menghitung probabilitas X sama dengan 1/B kurang A. Jadi kalau nilai maksimumnya itu B itu 30 menit, berarti 30 kurang 0. Karena waktu tunggu di tempat pemberhentian ini oleh para mahasiswa antara 0 hingga 30 menit. Nah, jangkauan distribusi itu selama 30 menit. Dan probabilitas X di sini ya sama dengan 0,33. Jadi perhatikan probabilitasnya di sini sebesar 0,033 ya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat selanjutnya, waktu mahasiswa harus menunggu adalah seragam antara 0 hingga 30 menit. Jadi luas dari distribusi seragam itu adalah 1 ya. Jadi ingat kembali pada probabilitas itu nilainya antara 0 hingga 1. Jadi luas keseluruhan dari ukuran luas dari persegi panjang ini sebesar 1 ya. Jadi itu luas probabilitas di sini. Ya. Jadi luas distribusi seragam 1/30 kurang 0 kali 30 kurang 0, hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian yang C, rata-rata waktu tunggu mahasiswa secara umum dan standar deviasi dari waktu tunggu. Jadi rata-rata di sini adalah 0/30 bahagi 2 ya. Jadi rata-rata distribusi seragam itu A tambah B per 2. Jadi karena nilai di sini A-nya 0, kemudian B-nya 30, jadi minimumnya 0, maksimumnya 30, berarti 0/30 per 2 sama dengan 15. Jadi waktu tunggu layanan bus pada umumnya adalah 15 menit apabila kita menggunakan pendekatan distribusi seragam ya. Nah, kemudian setelah kita memperoleh rata-ratanya, ini selanjutnya kalau kita mau menghitung standar deviasi di sini, di mana rumus standar deviasi adalah akar B kurang A kuadrat per 12 ya. Jadi di sini karena nilai B-nya 30, kemudian jadi jadi 30 kurang 2 kuadrat per 12 hasilnya 8,66. Jadi standar deviasi distribusinya adalah 8,66 menit. Jadi 8,66 menit ini menunjukkan variasi mahasiswa ketika mereka menunggu bus tersebut di tempat pemberhentian ya untuk kasus Agri University tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau menggunakan pendekatan distribusi seragam, jadi sekali lagi kita
perhatikan ciri-cirinya ya. Jadi sekali lagi yang pertama bentuknya persegi panjang, kemudian rata-rata dan nilai mediannya sama, kemudian digambarkan dengan nilai maksimum dan nilai minimum, kemudian distribusi seragam untuk nilai probabilitasnya itu 1/B kurang A ya, seperti itu. Kemudian oke, bisa diikuti ini untuk distribusi seragam ini. Bisa, Sir. Ya, Sir. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jadi sekali lagi ketika Anda hitung, perhatikan baik-baik formula yang digunakan ya untuk mengukur. Nah, selanjutnya distribusi probabilitas normal ya. Jadi merupakan distribusi probabilitas kontinu. Jadi distribusi probabilitas normal dan distribusi probabilitas seragam ini masuk dalam rumpun distribusi probabilitas kontinu. Nah, jadi kalau ciri-ciri untuk distribusi probabilitas normal ini, jadi distribusi berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak di pusat distribusinya ya. Jadi ini bentuk distribusi probabilitas normal. Nah, kemudian yang kedua distribusinya simetris ya. Jadi yang sisi kiri sisi kanan itu sama ya. Jadi min, median dan mode itu sama ya. Min, median dan modus nilainya sama, itu berada di tengah ya pada kurva yang berbentuk lonceng ini. Kemudian distribusinya asimptotik. Jadi kurva mendekati namun tidak pernah menyinggung sumbu X. Jadi kalau Anda perhatikan di gambar ini ya. Jadi si ekor dari kurva ini dia mendekati yang sumbu X. Kalau kita yang sumbu horizontal itu sumbu X ya. Jadi dia kelihatan dia akan mencapai sumbu X, tapi dia tidak akan mencapai atau tidak akan pernah menyinggung sumbu X ya. Maka dikatakan distribusinya sifatnya asimptotik. Kemudian distribusi sepenuhnya digambarkan oleh rata-rata dan standar deviasinya ya. Jadi kalau ini kalau bentuk distribusi seragam tadi itu bentuknya segi empat ya, ciri-cirinya tadi, kalau ini berbentuk lonceng dan distribusinya simetris ya. Nah, untuk distribusi seragam ini sekali lagi nilai median, kemudian nilai rata-ratanya dan nilai modusnya terletak di tengah distribusi ya. Nah, kemudian secara teoritis ini perpanjangan kurva distribusi normal ini dia mencapai, kalau dia ke kiri ya, dia mencapai minus tidak terhingga, kalau dia ke kanan dia mencapai positif tidak terhingga. Jadi secara teoritis, jadi dia kelihatan akan bersentuhan dengan sumbu X, tapi tidak akan bersentuhan dengan sumbu X ya. Nah, kemudian ini kita lihat nilai normal baku ya. Jadi nilai Z yang menyatakan jarak atau selisih antara nilai X dengan nilai rata-ratanya dalam standar deviasi. Jadi kalau untuk distribusi normal baku ini kita menggunakan nilai Z ya. Nah, nilai Z ini menyatakan jarak atau selisih antara X dengan rata-ratanya dalam standar deviasi. Nah, kalau formulanya di sini Z sama dengan X kurang rata-rata dari distribusi dibagi dengan standar deviasi. Jadi X itu nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, kemudian
dikurang rata-rata dari standar deviasi dan dibagi dengan dikurang dengan rata-rata dari distribusi dan dibagi dengan standar deviasi dari distribusi. Ya. Nah, untuk distribusi probabilitas normal baku ini aturan empirisnya pertama sekitar 68% bidang ya di bawah kurva normal terletak di dalam satu standar deviasi dari rata-ratanya yang dinyatakan dengan rata-rata plus minus satu standar deviasi. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua, sekitar 95% di bidang di bawah kurva normal terletak di dalam dua standar deviasi dari rata-ratanya yang dinyatakan dengan rata-rata plus minus dua standar deviasi. Kemudian yang ketiga, hampir semua daerah di bawah kurva terletak dalam tiga standar deviasi dari rata-ratanya, dinyatakan dengan rata-rata dari distribusi plus minus tiga standar deviasi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya pada gambar selanjutnya ya. Jadi ini maksudnya aturan empiris tadi ya, bahwa yang pertama 68% ya bidang di bawah kurva normal itu terletak dalam satu standar deviasi dari rata-ratanya. Jadi ini Anda perhatikan. Jadi karena sifat dari distribusi probabilitasnya kurvanya berbentuk lonceng dan simetris. Jadi kalau simetris artinya di sini kalau kurvanya itu kita bahagi dua ya, maka nilai bagian kiri dan kanannya itu sama besar ya. Jadi kalau dipotong kurva normal secara tegak pada nilai tengahnya, kedua bagian menjadi identik. Jadi ruas kiri dan kanannya sama. Nah, jadi untuk ciri-ciri yang pertama itu 68% bidang di bawah kurva normal berada di dalam satu standar deviasi dari rata-ratanya yang dinyatakan dengan, kalau Anda lihat di gambar, untuk ukurannya standar rata-rata dari distribusi plus minus satu standar deviasi. Nah, jadi di sini rata-ratanya Anda lihat ya, kalau dia ke kiri itu kan minus ya, ke kanan itu plus, berarti dia ukurannya plus minus satu standar deviasi. Kemudian 95% kurva normal ini terletak antara dua standar deviasi ya. Jadi rata-ratanya antara dua standar deviasi. Dan yang ketiga itu hampir semua atau kurang lebih seluruh ya bagian bawah kurva normal baku itu terletak antara tiga standar deviasi ya. Jadi kalau kita menggunakan skala Z itu dikonversi ya, Anda perhatikan dikonversi menjadi untuk standar deviasinya ya 1, 2, 3 dan seterusnya ya untuk menggunakan skala Z. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ya seperti ini supaya tidak bingung. Jadi contoh di sini Agri Baterai mengadakan uji coba nyala baterai, di mana pada sebuah baterai rata-rata nyala itu 9 jam. Kemudian nyala baterai mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi 1,2 jam. Nah, sekitar 68%, 95%, dan hampir seluruh baterai berada pada rentang nilai berapa ya. Nah, ini pertanyaannya. Jadi hampir seluruh 68%, 95% dan hampir seluruh baterai itu berada pada rentang nilai berapa. Jadi ini berdasarkan uji coba dari perusahaan baterai ya. Di mana asumsinya nyala baterai itu mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi 1,2 jam. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk yang pertama sekitar 68% berada di antara 17,8 dan 20,2 jam.
Nah, itu diperoleh dari mana? Jadi kan formula untuk menghitung 68% ya, nilai di bawah kurva normal ini berada di dalam satu standar deviasi ya. Jadi makanya di formulanya tadi rata-rata plus minus satu standar deviasi. Jadi kalau rata-ratanya itu 19 jam, maka kalau dia 68% itu berarti berada antara 17,8 dan 20,2 ya. Jadi 19 jam plus minus satu standar deviasi. Jadi karena standar deviasinya 1,2 jam, berarti untuk plusnya 19 jam plus 1,2 jam, itu dia dapat 20,2 jam, dan 19 minus 1,2 jam, jadi 17,8 jam. Sehingga 68% berada di antara 17 dan 20 jam. Itu apabila kita mau lihat 68% dari nyala baterai ini ya. Jadi ini kan ceritanya di sini uji coba nyala baterai berdasarkan uji coba tersebut diperoleh rata-rata menyala baterai tersebut 19 jam dan standar efisiensinya 1,2 jam, di mana nyala baterai ini dikatakan mengikuti asumsi distribusi normal. Nah, dengan demikian hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sekitar 68% ya baterai tersebut itu berada 17,8 sampai 20,2 jam ya. Jadi nyala baterai tersebut ya. Nah, kemudian kalau 95,95% ya, itu berada di rentang 16,6 dan 21,4 jam. Nah, sekali lagi 95% menurut aturan kurva normal baku, dia rata-rata itu berada di antara dua standar deviasi. Jadi plus minus dua standar deviasi. Sekali lagi kita lihat, karena rata-rata nyala baterai itu 19 jam, kemudian standar deviasinya 1,2 jam, berarti 19 plus minus 2 kali 1,2 jam. Jadi kalau 19 plus 2 kali 1,2 itu dapat 21,4 jam. Kemudian kalau 19 minus 2 kali 1,2 itu dapat 16,6 jam. Sehingga dapat disimpulkan 95% baterai yang diuji coba ini itu nyalanya berada 16,6 jam dan 21,4 jam. Nah, yang terakhir ini hampir seluruh baterai berada pada nilai 15,4 dan 22,6. Jadi itu dari 19 jam plus 3 standar deviasi ya. Jadi 3 kali 1,2 jam. Jadi kalau plusnya dia dapat 22,6 jam, sedangkan minusnya itu dia dapat 15,4 jam. Jadi kesimpulan di sini hampir seluruh baterai yang diuji coba itu berada pada rentang 15,4 jam dan 22,6 jam. Jadi ini sekali lagi dengan asumsi bahwa baterai yang diuji coba itu mengikuti distribusi normal ya. Oke, bisa diikuti di sini ya. Nah, dan ini distribusi, jadi probabilitas normal baku ini ya, atau kurva normal baku ini biasa kita gunakan dalam analisis statistika ya. Jadi kalau kita mau melihat probabilitas ya, itu biasa kita pakai ini ya, ukuran distribusi probabilitas normal. Tapi nanti materinya lebih dalam kita akan bahas di pertemuan-pertemuan sesudah meet ya. Nah, kemudian ya, ini bisa diikuti sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang masih bingung, silakan.
Halo, bisa diikuti ini? Bisa, Sir. Ya, jadi ini ya. Jadi mungkin ini kelihatan membingungkan ya, karena angka-angka standar deviasi. Jadi ini memang sudah aturan bakunya seperti itu ya. Jadi aturan bakunya kalau Anda perhatikan di slide tadi ya. Jadi sekali lagi kalau dia kisaran 68% luas kurva normal itu ya, itu berada pada rentang rata-rata kurang atau plus minus satu standar deviasi. Jadi itu memang sudah aturannya ya. Kemudian kalau 95% itu berada di rentang rata-rata plus minus 2 standar deviasi, dan secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan itu rata-rata plus minus 3 standar deviasi. Jadi itu memang sudah aturan bakunya. Jadi tinggal Anda sesuaikan saja nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Jadi tinggal di plus minuskan saja ya rata-ratanya dengan standar deviasinya ya. Jadi ini untuk distribusi probabilitas normal baku. Nah, ini kita lihat contoh yang kedua ya. Jadi ini ada pendapatan bulanan ya, mandor pada proyek jalan. Dia terdistribusi normal dengan rata-rata $1.000 dan standar deviasi $100 ya. Nah, berapa kemungkinan memilih mandor yang pendapatan bulanannya antara 1.000 dan 1.100 ya. Jadi di sini kita mau menghitung probabilitas pendapatan bulanan dari mandor yang kita akan lihat dengan nilai pendapatan bulannya berada antara 1.000 dan 1.100. Jadi di sini kita notasikan probabilitas atau P itu lebih besar dari 1.000 dan lebih kecil dari 1.100 ya. Nah, untuk kasus seperti ini ya, kita menggunakan formula nilai normal baku ya. Jadi Z yang menyatakan jarak atau selisih antara nilai X dengan rata-ratanya dalam standar deviasi ya. Atau Z ini ya, jadi menyatakan jarak atau selisih antara nilai suatu pengamatan dikurang dengan rata-rata dari distribusi dan dibagi dengan standar deviasi dari distribusi tersebut ya. Jadi sekali lagi X itu adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Kemudian mu itu menggambarkan rata-rata dari distribusi. Kemudian sigma yang di bawahnya itu menggambarkan simbol sigma di sini menggambarkan standar deviasi ya. Jadi di sini ya kita tinggal masukkan saja ya. X-nya itu nilai rata-rata dari suatu pengamatan. Kalau di soal nilai rata-ratanya kan $1.000 ya. $1.000 dikurangi dengan standar nilai rata-rata distribusi itu 1.000 ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi itu 100 ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh nilai Z atau nilai jarak di sini itu sebesar 1 ya. Nah, nah ini kita menghitung atau kita mencari ya nilai Z ini kita menggunakan bantuan dari tabel probabilitas Z ya. Nanti Anda untuk tabel ini boleh lihat di internet ya, atau di buku-buku statistika. Kalau di buku-buku statistika itu biasanya di bagian belakang ya, buku-buku ada tabel distribusi ya. Nah, atau Anda bisa lihat di internet ya, itu tabel-tabel distribusi. Jadi kalau cari di Google, ketik saja distribusi Z ya, nilai distribusi Z atau tabel distribusi Z. Nah, itu nanti akan keluar semua. Iya, Sir. Nah, ini contoh tabel distribusi Z ini untuk memperoleh nilai ya. Anda masukkan nilai Z itu pada kolom
paling kiri Z itu sama dengan 1. Kemudian Anda peroleh di sini nilai probabilitasnya 0,3413 ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, nilai 0,3413 itu, jadi kalau ditanya, jadi berapa probabilitas memperoleh mandor yang pendapatan bulannya antara 1.000 sampai 1.100 dolar. Nah, itu probabilitasnya sebesar 0,3413. Itu 0,3413 itu diperoleh dari nilai tabel Z untuk Z sama dengan 1 ya. Nah, itu jadi di sini pertanyaannya berapa kemungkinan memilih mandor. Jadi kalau misalnya Anda memilih mandor ya, pekerja yang bekerja ini, probabilitas Anda memperoleh mandor yang pendapatan bulannya 1.000 dan 1.100 itu sebesar 0,3413 atau 34,13% ya. Anda bisa memperoleh mandor dengan pendapatan antara 1.000 sampai 1.100 dolar per bulan. Sekali lagi dengan asumsi pendapatan para mandor ini terdistribusi secara normal. Jadi dia menggunakan pendekatan distribusi normal baku ya. Nah, untuk memperoleh nilai Z, jadi sekali lagi tinggal disesuaikan. Nah, ini untuk kasus ini nilai Z itu pada set 1,0 dan yang bagian atasnya itu 0,00 ya. Jadi dapat probabilitas 0,3413 ya. Dan untuk kalau Anda lihat, nah, jadi halaman selanjutnya itu ya menggambarkan daerah ya di bawah kurva normal yang menunjukkan lokasi ya, bukan lokasi, menunjukkan range antara 1.000 dan 1.100 dolar ya dalam skala Z ya. Jadi Anda akan memperoleh probabilitas 0,3413 ya. Jadi luas di bawah kurva normal antara 1.000 dan 1.100 itu 0,3413. Dia berada di ruas kanan ya untuk tabel distribusi normal baku ini. Nah, kemudian ya, jadi pertanyaan selanjutnya ya, jadi ini tadi kasusnya antara 1.000 dan 1.100 ya. Nah, pertanyaan di sini apabila pendapatan bulannya antara 790 dan 1.000 dolar. Jadi soalnya masih tetap sama, tapi sekarang range pendapatannya antara 790 dan 1.000 dolar. Tadi range pendapatannya antara 1.000 hingga 1.100 dolar ya. Nah, kita menggunakan rumus yang sama tadi ya. Jadi nilai Z atau jarak sama dengan nilai dari suatu pengamatan dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini kita peroleh X ya. Nilai pengamatan itu 790 kurang 1.000 dolar ya. Nah, kemudian dibagi dengan 100 dolar. 100 dolar itu standar deviasinya. Nah, kita di sini memperoleh nilai Z sebesar minus 2,10 ya. Nah, berdasarkan tabel Z probabilitas terkait. Jadi kalau mau lihat di tabel Z ya, itu kita lihat nilai mutlaknya. Jadi kita tidak lihat minus
plusnya, tidak ya, kita lihat nilai mutlaknya. Dan dari tabel set itu kita dapat untuk 2,10 itu ada pada 0,4821. Jadi kalau di tabel set lagi itu Anda dapat 0,4821 ya. Nah, jadi di sini kalau ditanya berapa probabilitas Anda akan mendapati mandor dengan pendapatan bulanan 790 sampai $1.000, itu probabilitasnya 0,4821 atau 48,21%. Jadi di sini Anda lihat probabilitasnya itu lebih tinggi Anda memperoleh seorang mandor dengan pendapatan 790 antara 790 sampai 1000 daripada antara 1000 sampai 1100. Karena kalau antara 1000 dan sampai 1100 itu kalau tidak salah nilai yang kita hitung tadi itu cuma 0,34 sekian ya, atau 34, sekian persen. Nah kalau ini antara 790 sampai 1000 itu probabilitasnya 0,4821 atau 48,21%. Berarti dia lebih besar ya probabilitasnya Anda memperoleh mandor dengan pendapatan 790 sampai $1.000. Nah, kemudian kita di sini mau lihat ya bagaimana dengan mandor yang pendapatannya kurang dari $790 per bulan. Probabilitasnya berapa? Nah, untuk menghitung kalau sisanya ya nilai kurang dari 790, kita ingat bahwa kurva normal itu dia ukuran karena dia simetris, jadi dua bagiannya sisi kiri dan sisi kanan itu sama besar ya. Jadi karena sisi kanan dan sisi kiri sama besar, maka kan kalau total keseluruhan nilai probabilitas itu dia harus 1 ya. Jadi kalau 1 itu kita bagi 2 berarti nilainya 0,5 ya. Nah, dengan demikian 0,5 atau di sini kita tulis 0,500 supaya bisa mengakomodir ini 4 angka ya, 0,4821 ya. Maka kita peroleh jadi 0,5 kurang 0,4821 ini hasilnya 0,0179. Jadi kita tidak melihat lagi karena di sini kita tidak melihat nilai Z ya, nilai jaraknya ya. Karena kita hanya mau melihat nilai yang kurang dari $790 ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, kita mau lihat probabilitas untuk dua rentang ya, 790 sampai 1000. Kalau ini kita mau lihat yang kurang dari 790 saja. Maka kalau seperti itu kita langsung kurangkan saja luas salah satu sisi dari kurva dengan nilai dari probabilitas antara 790 dan 1000 ya. Nah, kan kalau probabilitas antara 790 dan 1000 itu 0,4821, berarti sisanya ya lebih kecil dari kurang dari 790, berarti tinggal dikurangkan saja 0,5 dengan 0,4821 ini. Hasilnya kita dapat 0,0179 atau probabilitasnya 1,79% kita akan memperoleh mandor dengan pendapatan bulanan $790. Jadi dia lebih kecil lagi probabilitasnya ya. Jadi kalau antara 1000 sampai 1100 itu probabilitasnya 34% atau 0,34 ya. Sedangkan kalau antara 790 sampai 1000 itu 0,48 ya atau 48%. Kemudian yang kurang dari 790 itu probabilitasnya cuma 0,179 atau dia cuma 1,79% ya. Dan kalau kita gambarkan dalam kurva dia seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat
bahwa 48,21% mandor memiliki pendapatan bulanan antara 790 dan 1000 ya. 1,79% memperoleh kurang dari 790. Nah, Anda lihat ya. Jadi di daerah kurva normal ini ya, angka 0,4821 itu berada di sisi kiri ya dari kurva normal. Kemudian nilai 0,0179 ini ya berada di sebelah kiri dari 0,4821 ya. Nah, mungkin Anda yang masih bingung, kenapa misalnya contoh di tabel sebelumnya ya antara 1000 sampai 1100 dolar itu 0,3413 ini berada di sisi kanan kurva normal ini ya, bukan di sisi kiri ya. Nah, itu alasannya karena coba Anda perhatikan untuk antara range 1000 sampai 1100 pendapatan mandor ini nilai Z itu positif ya. Nilai Z itu positif itu 1,00 ya. Sehingga ketika kita lihat di tabel kurva normal ini ya, tabel Z ya, kita peroleh 0,3413. Nah, berarti 0,3413 itu berada di sisi kanan kurva normal karena Z-nya itu positif ya. Sehingga kalau digambarkan dia seperti ini. Jadi mandor dengan pendapatan 1000 hingga 1100 probabilitasnya 0,3413 atau 34,13% dan itu berada di sisi kanan kurva normal baku ya. Karena nilai Z-nya positif. Nah, sedangkan untuk menghitung antara 790 dan 1000 kita peroleh nilai Z-nya minus 2,10 ya. Nah, walaupun kita lihat di tabel probabilitas terkait dengan Z itu 2,10 tidak ada minus, jadi memang di tabel Z itu nilainya nilai mutlak ya. Tapi ketika kita mau lihat pada kurva normal baku, kita lihat kalau Z-nya negatif berarti itu berada di sisi sebelah kiri dalam kurva normal ya. Jadi nilainya kita dapat 0,4821. Nah, 0,4821 ini berada di sisi kiri ya dari kurva normal ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian 0,179, nah berarti itu yang pendapatan dia kurang dari 790 ya. Berarti dia berada di sebelah kiri nilai Z ya. Nah, nilai Z-nya kan minus 2,190. Oke, bisa diikuti ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini ya, jadi berdasarkan tabel Z ya, kurva area normal, kurva normal, probabilitas terkait dengan Z kalau Anda lihat di di tabel Z tadi ya, terkait dengan Z minus 2,10 itu 0,4821. Jadi dia itu ada pada deret 0 ya. Jadi ini terkait dengan distribusi probabilitas normal baku. Dan sekali lagi ini aplikasinya banyak ya kita gunakan dalam aplikasi dalam perhitungan ya inferensi ya. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bisa diikuti ini. Bisa, Sir. Jadi ini sekali lagi nanti mungkin Anda bisa cek di internet ya, atau biasa di dalam buku-buku statistika itu di bagian halaman belakangnya itu ada nilai tabel Z ya. Nanti Anda lihat di situ
Kemudian disesuaikan saja dengan nilai Z hitung ya. Gimana? Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Veronica boleh diikuti ini? Boleh, Sir. Yang lain bagaimana? Jessica, boleh? Frankie? Iya, Sir. Oke, jadi kalau ada yang kurang jelas, masih bingung, boleh tanya ya. Dan itu boleh Anda tanya secara langsung ya, atau Anda lewat WA ya boleh, atau Japri, Passer lewat WA juga boleh ya, tidak apa-apa kalau masih bingung untuk materi ini atau materi-materi sebelumnya ya. Jadi nanti sekali lagi materinya juga akan upload di Google Classroom ya. Nanti Anda belajar lagi dari materi yang saya bagikan itu yang ada di Google Classroom ya. Nah, untuk bahan referensi ya, Anda juga boleh tambah baca buku-buku statistika, khususnya yang Serso ada kasih di awal awal kelas kita ya, di pertemuan pertama ya. Itu buku-buku itu boleh Anda gunakan untuk referensi ya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Sir. Belum, Sir. Boleh, Sir. Ya, Sir. Oke, jadi kalau belum ada pertanyaan ya, berarti kelas kita akhiri ya. Kita tutup dengan doa. Silakan, siapa yang mau pimpin doa penutup ya? Coba Religio tutup dengan doa. Baik, Sir. Let us remember that we are in holy presence of God, in the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. I will continue, my God, with all my action, with love, Yes. love, for us, in Jesus' name, Forever. Oke. Jadi jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan enggak usah ragu untuk bertanya ya, tidak apa-apa. Boleh lewat chat, Japri ya, atau lewat classroom juga boleh, terserah ya. Oke, jadi sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih, Sir. Guys.